أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang Allah berikan berupa nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat beragama Islam, nikmat bisa menghadiri taman-taman surga. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa berikan kepada kita ats-tsabat, ketetapan hati, keteguhan di dalam memegang agama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian beragama Islam. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azzakumullahu jami'an. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab atau pelajaran kita membahas kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Al-Hafidz Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang laki-laki yang menyerupai kaum wanita dan wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Maka ini adalah termasuk dosa besar. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan oleh al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, "Faminal af'ali allati tul'anu 'alaiha al-mar'atu", dan diantara perbuatan yang dilaknat atasnya seorang wanita, izharuz zinah, dia menampakkan perhiasannya, wadzahabi wallu'lu'i min tahtin niqab, atau dia nampakkan emasnya, permata yang dia gunakan ya di balik niqabnya. Kalau seandainya dia bercadar, maka tidak boleh dia nampakkan kalungnya. Kemudian dikatakan wa tatayyubuha bil miski wal anbari wa nahwi dzalika. Di antara perbuatan yang terlarang bagi kaum wanita adalah memakai wewangian ya ketika keluar dari rumahnya. Memakai wewangian yang mana wewangian itu tercium oleh orang-orang yang tidak mahram baginya. Kemudian dikatakan walabsuha as-sibaghati wal madasi,
ila ma ashbaha dzalika minal fadaih, dan dia memakai pakaian yang as-sibaghat, pakaian yang bercorak, ya, dan pakaian yang fadaih, pakaian-pakaian yang tidak layak dipakai, ya, pakaian-pakaian yang membentuk aurat lekuk tubuh. Maka semua ini jikalau dilakukan oleh wanita, maka dia menjadi wanita yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azzakumullahu jami'an. Sebagian wanita, dikatakan oleh Syekh masyhur Hasan Salman hafizahullahu ta'ala, sebagian wanita di zaman sekarang itu, ya, di antara mereka ada yang menggunakan sepatu yang memiliki apa namanya itu, bagian belakang yang tinggi itu. Sepatu apa namanya, Bu? Sepatu hak tinggi. Ya. Sebagian wanita menggunakan sepatu seperti ini. Apakah boleh digunakan? Apakah hal ini termasuk hal yang dilarang di dalam syariat Islam? Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya perbuatan ini memakai sepatu dengan bagian belakang yang tinggi itu terlarang dikarenakan beberapa sebab. Jadi ini ibu-ibu diperhatikan, ya, tidak boleh memakai sepatu yang haknya tinggi. Ada sebagian sepatu wanita tuh segini tinggi. Gimana cara dia berjalan tuh? Jalan pakai ujung kaki saja, ya kan? Sebenarnya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada hakikatnya dia sedang menyiksa dirinya sendiri. Cobalah kita laki-laki, Pak, suruh pakai sepatu itu 10 langkah lah panik kaki, Pak, ya kan? 10 langkah saya melangkah lah latih badan rasanya. Ini wanita yang tenaganya jauh di bawah laki-laki. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan aneh para wanita ini. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia telah menyiksa dirinya sendiri. Sulit dia berjalan dengan menggunakan hal tersebut. Menggunakan sepatu yang demikian dia sulit berjalan. Maka Bapak dan Ibu rahmati Allah, itu terlarang karena beberapa sebab. Sebab yang pertama, ya, dikatakan oleh Al-Imam Abu Ubaidah rahimahullah ta'ala, sebab yang pertama adalah fihi tashbihun bil musyrikat. Pada penggunaan sepatu tersebut terdapat menyerupai orang-orang musyrikah, wanita-wanita kafir. Tidak boleh. Itu yang pertama. Sebab yang kedua, fihi tamayulun fil masyi. Ketika seorang wanita menggunakan sepatu itu, maka ada lenggokan di dalam berjalan. Ini tidak boleh, ya, ini juga tidak boleh. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, dikatakan oleh Imam Abu Ubaidah, hadhil ahdhiyatu tuthiru sautan. Sepatu ini yang mendatangkan bunyi, ya kan? Mendatangkan bunyi. Maka wanita itu tidaklah boleh dia membunyikan perhiasan dia. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, wala yadribna bi arjulihinna, janganlah dia menghentak-hentakkan kakinya, liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, agar orang tahu apa yang dia simpan dari perhiasan dia. Ya, kalau di zaman dahulu, zaman jahiliyah, kalau dia pakai kalung kaki, maka dihentak-hentakkan kakinya agar orang tahu dia pakai kalung, pakai gelang kaki. Maka ini termasuk perkara yang terlarang.
Kemudian yang keempat, bahwasanya ini jenis daripada tipuan. Seorang wanita yang pendek, jikalau dia memakai sepatu itu seolah-olah tinggi. Kalau buka sepatu berkurang ya 30 cm tingginya sepatunya, berkurang 30 cm, maka ini ada sejenis apa? Tipuan ya. Sekilas orang melihat Masya Allah tinggi semampai, tinggi semampai kalau sana pakai sepatu. Nah, buka sepatu sameter kumuah, maka ini tidak dibenarkan. Dan ini kebiasaan wanita-wanita Yahudi ya. Makanya orang Yahudi itu dia biasa merubah-rubah ciptaan Allah ya, mencukur alis ya, ditato, itu kan kebiasaan mereka, menyambung rambut. Maka dalam agama Islam itu dilarang, tidak boleh. Kemudian yang kelima, sepatu yang seperti ini Bapak dan Ibu dirahmati Allah memiliki dampak terhadap kesehatan seseorang, memiliki dampak yang tidak baik terhadap kesehatan, memiliki dampak yang tidak baik terhadap kesehatan seseorang. Nah, itu beberapa sebab kenapa memakai sepatu ya dengan tumit yang tinggi itu terlarang. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang mesti diperhatikan lagi oleh kaum wanita ya, dikatakan oleh Syekh masyhur Hasan Salman hafizahullah taala ya, beliau hafizahullah membawakan apa yang dikatakan oleh al-Imam Ibnul Qayyim, al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya wanita ya, sebagian wanita kata Syekh, engkau lihat dia keluar dari rumahnya menuju pasar dengan pakaian yang tidak menutup aurat, dengan pakaian-pakaian yang pendek, atau dia memiliki pakaian yang panjang namun tembus pandang, tipis ya, maka hal ini Bapak dan Ibu dirahmati Allah adalah termasuk perkara yang terlarang. Kemudian di antara hal yang dilarang juga bagi kaum wanita adalah memakai parfum ketika keluar dari rumahnya. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mar'ata idza ista'tarat famarrat bil majlisi fahiya kadza wa kadza ya'ni zaniyah." Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang wanita apabila dia memakai parfum kemudian dia melewati suatu majelis, maka dia adalah seperti ini dan seperti itu. Maknanya adalah dia adalah seorang pezina, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara hal yang mesti kita perhatikan juga kepada yang dirahmati Allah, jikalau kita memiliki anak perempuan, maka belikan pakaian yang sopan untuk anak-anak perempuan kita. Jangan anak perempuan itu diajarkan untuk memakai pakaian-pakaian yang tidak senonoh di waktu kecil mereka. Kita lihat sebagian orang tua bapak dan ibu bangga dia ya, anaknya diberikan pakaian baju KTB, kemudian dipakai-pakai itu keluar rumah, dipakai itu ke pasar. Kita hidup di zaman yang mana orang tidak lagi memiliki sifat malu, bahkan anaknya pun dibuat seolah-olah
anaknya pun didandani seolah-olah ini wanita yang dia lihat di TV, wanita orang-orang barat, orang-orang kafir, dibuat anaknya seperti itu. Maka ajarkan pakaian yang sopan kepada anak ketika anak itu berusia kecil. Jangan dibelikan pakaian-pakaian yang tidak bagus. Ya, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Syekh masyhur Hasan Salman hafizallah, "Fa ya ayyuhal abul muslim, wahai bapak, hal tarda an takuna ibnatuka wa thamaratu fuadika min ahli nar?" Apakah kita ridha anak perempuan kita ya itu menjadi penduduk neraka karena sebab kita yang ajarkan dia dulu pakai celana pendek keluar rumah. Kalau celana pendek yang untuk bayi tidak ada masalah. Yang ini apa? Celana pendek yang dia lihat di TV yang makanya artis, kemudian dia dibuatkan pula untuk anak-anak dipakai, suruh anaknya pakai keluar rumah. Ya. Maka belikan anak itu pakaian yang sopan. Kalau dia anak perempuan, maka belikan dia celana panjang biasa, tidak bercorak apa segala macam. Ya, belikan baju yang sopan, yang tidak menampakkan, tidak ketat. Ya. Saya kadang-kadang merasa sedih Bapak dan Ibu, lihat anak kecil, ya Allah, pakai baju ketat, ya. Anak kecil, anak kelas 1, anak kelas 2 SD sudah diajarkan pakai baju yang nempel ke badan. Ya. Sekarang saja sudah seperti itu. Kadang-kadang kita lihat sedih kita. Ini anak kecil yang seperti ini saja sudah diajarkan. Bagaimana nanti ketika dia besar? Apa nanti yang akan dia pakai lagi? Ya, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang tua, baik ayah ataupun ibu, maka hendaknya memperhatikan pakaian anak perempuan kita. Sebelum dia berusia balik, memang dia tidak wajib pakai jilbab, tidak wajib. Ya, namun harus dibiasakan, tidak dipaksa, dibiasakan. Ya, untuk membiasakan sesuatu itu kan butuh waktu. Tidak mungkin setelah anak, ya, tidak pernah diajarkan dari kecil anak untuk memakai jilbab, memakai baju yang sopan, yang menutup aurat. Tahu-tahu setelah anak haid besoknya langsung disuruh, tidak bisa. Ya, harus diajarkan sedini mungkin, sehingga ketika anak wanita kita itu telah haid, telah baligh, telah dewasa, maka dia tinggal kita katakan ini wajib bagimu, sebelum ini sunnah memang. Tapi sekarang engkau telah baligh, engkau telah dewasa, maka wajib bagimu untuk menutup apa-apa yang wajib ditutup. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi perhatian kita semua, ya. Kemudian pembahasan berikutnya, dosa besar yang berikutnya. Sebelumnya Bapak dan Ibu rahmatillah, di antara ya dikatakan oleh Syekh masyhur juga, di antara hal yang terlarang bagi wanita adalah memanjangkan kuku, dan ini pada hakikatnya berlaku bagi laki-laki dan wanita. Tapi yang biasanya banyak memanjangkan kuku itu wanita, dianggap itu adalah sesuatu yang indah. Kemudian dikatakan oleh Syekh, wal mukhalafatu lil fitrah, ini adalah bentuk daripada menyelisih fitrah. Karena fitrah manusia itu diantaranya apa? Taqlimul adhafir, dia memendekkan kuku, dia memotong kukunya, itu fitrah. Ketika dia biarkan kukunya panjang, berarti dia telah menyelisih fitrah. Kemudian sebagian wanita juga mewarnai kukunya, ya, dengan warna-warna yang identik dengan wanita fasiqah. Wanita apa? Fasiqah. Dengan misalnya warnanya hitam kah, warnanya ungu kah, maka ini pada hakikatnya tidak boleh, ya, tidak boleh. Terlebih yang dipakai itu identik dengan wanita-wanita fasik, wanita-wanita pezina yang memakainya. Maka bagi wanita yang baik-baik, dia tidak boleh meniru wanita fasik.
Oh, kalau pakai ini kami boleh Ustaz. Kalau ini tidak ada masalah. Kita bicarakan di sini apa? Apa istilahnya tuh yang pakai minyak tuh? Hah? Kutek. Tentu warna-warna tertentu tidak diperbolehkan jikalau warna itu adalah merupakan corak bagi wanita kafir. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada dosa besar yang ke-29, al-kabiratu at-tasi'atu wal 'ishruna. Dosa besar yang ke-29, al-muhallilu wal muhallala lahu. Al-muhallilu wal muhallalu lahu. Orang yang menghalalkan dan orang yang dihalalkan baginya. Apa maknanya ini? Di dalam Islam, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, talak, ini dalam istilah perceraian, talak maksimal 3 kali, namanya talak bain. Ya, talak apa? Bain. Ketika seorang suami menjatuhkan talak 1, maka masih ada kemungkinan bagi suami ini untuk merujuk istrinya selama masa iddah. Ya, kita harus pahami. Karena kita ini ya orang yang akan atau orang yang sudah mengarungi rumah tangga, maka kita harus paham tentang masalah ini. Kalau seandainya seorang suami mengatakan, "Dek, kamu saya cerai," maka ketika itu talak pertama, Bapak dan Ibu, tidaklah boleh bagi suami untuk memulangkan istrinya ke rumah orang tua daripada istri tadi. Seorang istri masih tetap berada di rumah suaminya sampai habis masa iddah si istri ini. Berapa masa iddahnya Ustaz? Salah satu quru. Sebagian para ulama memahami arti dari quru ini adalah suci. Ya, 3 kali dia suci dari haidnya. Sebagian para ulama mengatakan ya dimaksud dengan salah satu quru 3 kali dia haid. Dua-duanya pendapat yang muktabar. Ketika si suami mengatakan kamu saya cerai, maka si istri tetap berada di rumah suaminya sampai kapan? Sampai si istri ini 3 kali dia haid atau 3 kali dia suci. Ketika masa itu, Bapak dan Ibu, seorang suami dia boleh merujuk istrinya dan istrinya tidak boleh menolak. Ya, tidak boleh ditolak dulu. Misalnya dia dicerai sekarang, seminggu lagi suami mengatakan aku rujuk engkau, ya, si istri tidak boleh menolak. Kenapa? Karena selama masa iddah hubungan suami istri itu masih ada. Ya, selama masa iddah hubungan suami istri itu masih ada. Statusnya masih suami dan istri. Maka ketika suami misalnya mencerai istrinya, ya, hari ini, kemudian sepekan lagi dia katakan saya rujuk engkau, maka istri tidak boleh mengatakan mbok nak nio semudah leno, tidak boleh. Si istri harus nurut ke suami. Ya, berarti dirujuk, maka boleh. Namun jikalau setelah si istri ini 3 bulan atau 3 kali suci dia, suami tidak merujuk dia, ya, tidak mengatakan sesuatu dan tidak pula dia ya bergaul dengan istrinya, berhubungan badan, maka berarti setelah 3 kali suci si istri ini dia bukan lagi istri bagi suaminya, harus dipulangkan. Ya, setelah 3 kali suci menyasanya, deh Allah payah kini mencari nan serupa istri yang betang. Nyasanya, pikir-pikir, kayaknya dirujuk saja istri yang kemarin. Maka si istri ketika itu boleh dia menolak. Setelah berapa? Suci, setelah 3 quru ini, si suami datang lagi. Dia datang lagi ke rumah si perempuan yang dia cerai itu. Dia datang lagi, dia lamaran lagi. Maka ketika itu si wanita boleh menolak kalau masa iddahnya sudah habis. Kalau selama masa iddah wanita tidak boleh menolak jikalau suaminya ingin rujuk kepadanya, tidak boleh dia tolak. Tapi yang terjadi dalam rumah tangga masyarakat kita setelah dicerai langsung dibalikkan, sehingga
tidak ada lagi harapan untuk rujuk. Islam memberikan iddah itu bapak dan ibu, fungsinya agar suami istri ini berfikir selama masa iddah, agar dia apa? Berfikir. Nah, kalau dia tinggal serumah bapak dan ibu selama masa iddah, maka akan ada timbul deh ibu wak, kan akan ada tuh rasa saling iba, ya, kemudian rasa bahwasanya ini wanita ini sudah berjasa kepada saya. Si wanita pun dia akan dia akan merasakan ini laki-laki ini telah berjasa kepada saya, dan itu rasa akan timbul. Berbeda jikalau ketika sudah dicerai langsung dipulangkan, langsung dipulangkan, cerai sekarang langsung dipulangkan, maka itu biasanya kecil harapan untuk bisa rujuk kembali. Baik, jadi ketika seorang suami mencari istrinya talak satu, maka dia boleh rujuk selama masa iddah. Kemudian dia cerai lagi talak dua, maka boleh baginya rujuk selama masa iddah. Dia jatuh talak tiga, maka ketika itu tidak ada lagi rujuk. Tidak ada lagi rujuk. Ini namanya talak bain. Ya. Apakah ada masa iddah bagi wanita? Ada, tapi fungsinya bukan untuk suaminya lagi. Fungsinya adalah untuk laki-laki lain yang akan melamar dirinya, sehingga butuh iddah. Tetap tiga kali quru, 3 kali suci. Baik. Setelah cerai 3, laki-laki ini menyesal. Allah, balok cerai 3 bini wa ya. Dia ingin nikah dengan wanita itu lagi. Maka dalam syariat Islam tidak boleh, ya, kecuali jikalau mantan istrinya itu dinikahi oleh laki-laki lain. Dinikahi oleh laki-laki lain kemudian dicerai oleh laki-laki itu, maka boleh setelah dia diceraikan oleh suaminya yang kedua, boleh mantan suaminya tadi menikahi dia. Faham? Nah, al-muhallilu dan al-muhallilu lahu ini adalah sesuatu yang diskenariokan. Sesuatu yang diskenariokan. Datangkan kepada anak 2 nama laki-laki. Ya. Misalnya, ya, siapa yang biar paham. Nama siapa yang boleh dipakai di sini? Antum, waladun. Ada si waladun satu, ada rojulun satu. Ada anak satu, ada orang dewasa satu. Ya, waladun dan rajulun ini dia bersahabat. Ya, si rajulun ini dia punya istri. Dia sudah cerai 3 kali istrinya. Dalam syariat tidak boleh dia rujuk kembali kan? Kemudian karena rajulun ini menyesal, dia menyasamu, aku mau cerai binimu. Dia caranya. Dia datang kepada waladun. Waladun, kini koyo minta tolong bukan tuh. Aduh, ambo lah caraikan 3 kali bini ambo, dan ambo tidak boleh rujuk semuanya kecuali kalau ada laki-laki dan menikahinya. Kini antum tolong wanikahi padusi itu, setelah antum nikahi antum caraian balik. Di skenario kan? Maka ini dosa besar. Faham? Ini namanya al-muhallil dan al-muhallilu lahu. Nah, kalau dengar kita istilah namanya nikah tahlil, ini dia maknanya. Wanita yang sudah dicerai 3 oleh suaminya tidak boleh dinikahi oleh suaminya tersebut, kecuali wanita ini harus dinikahi oleh laki-laki lain dan diceraikan oleh laki-laki tersebut. Tadi rajul ini tak tolong kepada waladun. Untuk tolonglah untuk nikahinya, tapi jadi pangapangan enggak? Jadinya pangapangan itu bini ambo. Akhirnya akad nikahlah waladun dengan wanita tadi. Setelah dinikahi atau setelah waladun nikah dengan wanita tersebut, maka besoknya langsung dicerai. Maka ini yang dinamakan dengan al-muhallilu dan al-muhallalu lahu. Baik, sampai di sini paham Pak dan Ibu? Baik.
sahha min hadits Ibnu Mas'ud, dan telah sah dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana al-muhallila wal muhallila lahu. Hadis riwayat al-Imam An-Nasa'i dan al-Imam At-Tirmidzi. Allah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang minta dihalalkan dengan orang yang melakukan akad. Berarti kalau seandainya kita lihat tadi si rajulun dan waladun, kedua-duanya dilaknat. Si rajulun dan waladun kedua-duanya dilaknat. Ya bukan antum ya, bukan antum. Ini waladun yang lain, anak maknanya. Baik, paham? Dan ini biasanya Bapak dan Ibu rahmatillah, pernah tidak kita dapati ada orang seperti ini? Mungkin anak kira tidak ada, cuman ada orang yang dia ceraikan istrinya lebih dari 3 kali, dia tetap serumah dengan istrinya. Itu banyak terjadi, dia cerai istrinya sekarang, kemudian mengatakan, ambo patang emosi mana, tidak terkontrol dong. Tetap emosi, mau sedang senang dia dengan istrinya, mau sedang galak-galak sama bininya, carian bininya, tetap terhitung talaknya. Ya, mau dia sedang marah sekalipun tetap terhitung talaknya. Ada juga sebagian bapak dan ibu rahmatillah sudah habis masa iddahnya, yang seharusnya dia tidak boleh rujuk kecuali dengan akad baru dan mahar yang baru, tapi dia rujuk istrinya ya tanpa akad, tanpa mahar, maka ini jatuhnya zina. Harus menjadi perhatian kita semua. Kalau diajukan ke ke KUA ya, maka KUA minta saksi biasanya kan, siana menyaksikan, ada tidak saksi, maka kita katakan pada cerai tidak ada saksi, tidak disyaratkan adanya saksi, berbeda dengan pernikahan disyaratkan padanya saksi. Kalau cerai gimana caranya? Ya, ini sedang ya seorang suami mencari bininya, nyimbo kawannya dulu, syukur saksikan. Nah, saksikan oleh kalian bahwasanya enggak, kita seperti itu kan. Kadang-kadang tengah malam lagi, jam 1 cekcok apa segala macam, nggak mungkin dia bangunkan kawannya di WA dulu, tolong ambo ke akad cerai, tolong datang ke rumah ambo sebagai saksi, kan nggak bisa. Makanya Nabi SAW Bapak dan rahmatillah dalam masalah cerai itu tidak ada istilahnya main-main, bagarah-garah ya. Cerai itu adalah sesuatu yang sakral. Ketika telah dijatuhkan ya, maka dia terhitung talak 1. Ketika kedua kalinya maka terhitung talak 2. Ketiga kalinya maka terhitung talak 3. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua, ya, hadis yang serupa dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-muhallil, orang yang minta menghalalkan dan orang yang minta untuk dihalalkan. Ya. Tulisannya kaidahnya muhallil dan muhallila lahu. Penting kita paham. Nah, antara tadi dua orang ini, rajul dan walad ini, mana yang muhallil? Rajul. Dia minta, tolong antum agar wanita ini halal lagi bagi saya. Al-muhallila lahu walad. Nah, kedua-duanya sama dalam hal laknat. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa besar yang berikutnya, dosa besar yang ke-30 adalah aklul maitati wad dami wa lahmil khinzir, memakan bangkai, darah dan daging babi.
memakan bangkai, memakan darah, dan memakan daging babi. Itu dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 145. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, la ajidu, aku tidak mendapatkan, aku tidak menemukan pada apa yang diwahyukan Allah kepadaku sesuatu yang haram atas orang yang memakannya, kecuali dia adalah bangkai atau darah yang memancar atau daging babi. Di dalam ayat ini dijelaskan apa? Semuanya halal kecuali 3 ini. Dalam ayat ini ya konteksnya. Maka Nabi mengatakan, aku tidak mendapatkan dari wahyu Allah adanya Allah larang, Allah haramkan, melainkan 3 ini saja. Konteksnya dalam ayat ini. Kalau dalam hadis itu banyak, ya, itu dipelajari dalam masalah fikih. Darah, bangkai, darah, dan daging babi. Kemudian dikatakan oleh Imam Mudzabi, faman ta'ammada akla dzalika li ghairi daruratin fahuwa minal mujrimin. Siapa yang sengaja memakan ini ya tanpa ada darurat, maka dia termasuk orang yang melakukan dosa. Wa ma ahsibu anna musliman yata'ammadu akla lahmil khinzir. Dan aku tidak mengira, ya, dan menurut aku, kata Imam Mudzabi, tidak ada orang muslim yang mau makan babi. Wa rubbama yaf'alu dzalika zanadiqah al-jabaliyah wat tayaminah al-kharijaini minal Islam. Kemudian dikatakan, ya, yang mungkin melakukan itu adalah orang-orang zindiq. Orang-orang zindiq dari kalangan batiniyah, dari kalangan kelompok batiniyah. Maka dikatakan oleh Imam Mudzabi, ya, kedua kelompok ini tidak lagi dikatakan sebagai orang yang beragama Islam, kelompok yang beragama Islam. Kemudian dikatakan oleh Imam Mudzabi rahimahullah, wa fi nufusil mu'minin anna akla lahmil khinzir a'zamu ithman min syurbil khamar. Di dalam jiwa seorang yang beriman bahwasanya memakan daging babi lebih besar dosanya dibandingkan minum khamar. Ya, memakan daging babi lebih besar dosanya dibandingkan minum khamar. Begitu pula memakan daging babi, ya, wa kadzalika dikatakan oleh Imam Syekh masyhur Hasan Salman hafizahullah taala, wa kadzalika riba wa la'allahu ashaddu minhuma. Begitu juga memakan daging babi ini lebih parah dosanya dibandingkan riba. Lebih parah dosanya dibandingkan riba. Kemudian wa sahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin an-naru aula bihi. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, dan neraka lebih layak untuknya. Ya, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Dan yang cocok bagi daging tersebut, bagi jasad tersebut adalah tempatnya di mana? Di neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ajma'al muslimun, dan para ulama sepakat ala tahrimi al-la'ibi bin nard. Para ulama sepakat haramnya seseorang melakukan atau bermain
Dadu. Bermain dadu namanya ya. Yang ada titik-titik tuh. Main apa namanya itu? Dadu kan? Itu haram, tidak boleh. Segala permainan yang ada dadunya itu hukumnya haram. Ya. Kita dulu sering main itu dah. Banyak main ini, main itu, ada dadunya. Dulu kita tidak tahu, dan orang tua kita juga dulu tidak faham. Nah sekarang kita yang faham, jangan belikan anak kita mainan yang ada dadunya. Apa contohnya? Ular tangga. Apa lagi? Yang ada piti-piti itu namanya piti. Anak kini tidak tahunya main-main itu, nak. Nya tahunya main HP, download game. Sama saja. Game di HP, jikalau ada permainan seperti itu, dadu dan segala macam, maka itu hukumnya haram. Hukumnya haram, tidak boleh. Sepakat para ulama kita berdasarkan dalil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sudah adzan. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum salat Isya tadi kita telah membahas tentang hukum daripada permainan dadu. Dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, wa qad ajma'a al-muslimuna ala tahrimi al-la'ibi bin nardi. Para ulama kita telah sepakat atas haramnya bermain dadu. Kemudian dikatakan wa yakfika hujajum ala tahrimihi qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cukuplah hujjah mereka, hujjah para ulama itu atas pengharamannya terhadap dadu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Al-Muslim dari hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan, man la'iba bin nardashir faka'annama sabara yadahu fi lahmil khinziri wa damih. Siapa yang bermain dengan dadu, maka seolah-olah dia telah melumurkan tangannya dengan daging babi dan darah babi. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan bahwasanya seseorang yang bermain dadu dia sama dengan orang yang memegang daging dan darah babi. Logikanya Bapak yang dirahmati Allah, orang yang memegang daging dan darah babi maka akan sangat berkemungkinan dia untuk memakan daging babi. Ya. Sangat berkemungkinan baginya untuk memakan daging babi. Kenapa? Karena dia pegang. Begitu pula halnya dengan orang yang bermain dadu. Permainan dadu itu sangat dekat dengan perjudian, maka dengan sebab itu segala permainan yang ada dadunya diharamkan. Karena dadu itu identik dengan judi. Identik dengan perjudian. Kaum muslimin kaum muslimat a'azzakumullahu jami'an. Kemudian dikatakan oleh Syekh masyhur Hasan Salman hafizahullahu taala, beliau mengatakan di antara permainan yang juga terlarang
Di zaman kita ini diantaranya adalah bermain kartu remi, ya, la'bul waraq, main kartu remi. Kemudian bermain catur, kemudian bermain apa tuh yang tidak tahu kita nama pemain, tidak kelereng tuh, yang pakai meja, apa namanya tuh, karambol. Itu dilarang juga dalam syariat kita. Mengikuti dengannya biliar, ya. Kenapa? Karena permainan-permainan ini identik dengan perjudian. Dahulunya orang bermain ini untuk berjudi, ya. Maka dengan sebab itu permainan-permainan ini adalah permainan orang fasik, sehingga tidak layak bagi orang beriman untuk, ya, untuk bermain dengan permainan ini. Kemudian disebutkan oleh juga Syekh masyhur hafizahullah taala, di antaranya adalah ya tadi catur, kartu remi, kemudian taromah apa sih? Nah, karambol. Pernah bapak mainnya? Pernah mungkin dulu ya. Ana lihat aja, tidak pernah main. Ya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Az-Zahabi berkata Imam Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, wa amma al-la'ibu bin nard fa huwa min al-kaba'ir. Adapun bermain dadu maka dia termasuk dosa besar. Litashbihi la'ibihi biman sabagha yadahu fi lahmi khinzir, karena Nabi memberikan perumpamaan orang yang main dadu sama dengan orang yang memegang daging babi, ya. Maka dengan sebab perumpamaan itu, dengan sebab perumpamaan tersebut, maka bermain ya dadu itu hukumnya adalah haram. Kemudian dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, wa bila raibin anna ghamsal muslim yadahu fi lahmil khinzir wa damihi a'zamu min lu'bin nad. Dan tidak diragukan lagi seorang muslim, ya, memegang daging babi dan darah babi itu lebih besar dosanya dibandingkan dia bermain catur, dibandingkan dia bermain dadu. Dosa besar dua-duanya. Tapi jika dibandingkan seseorang memegang daging babi dengan seseorang bermain catur, bermain dadu, maka lebih besar dosa seorang muslim memegang daging babi. Famadhannu bi akli lahmihi wa syurbi damihi. Memegang saja itu sudah dosa besar. Bagaimana dengan memakannya dan meminum darahnya? Ajaranallahu min dzalika. Semoga Allah taala menjauhkan kita dari hal tersebut, ya. Nah, itu dosa besar yang berapa? Yang ke-30, memakan bangkai. Yang dimaksud dengan bangkai Bapak dan Ibu adalah ya binatang yang mati sendiri tanpa disembelih dengan sembelihan yang syar'i, itu namanya bangkai. Man mata hatfa anfihi, kata para ulama fikih. Hewan yang mati dengan sendirinya, itu namanya bangkai. Tapi kalau seandainya dia mati karena disembelih, maka dalam istilah fikihnya tidak dinamakan dengan bangkai, ya. Jadi yang dinamakan hewan bangkai itu apa? Hewan yang mati tanpa disembelih. Bangkai yang dihalalkan itu dua. Nabi SAW mengatakan, atau sahabat mengatakan, Nabi SAW mengatakan, uhilla lana maitatani waddaman. Dihalalkan bagi kita orang Islam itu dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Adapun dua jenis bangkai itu adalah as-samak
Pertama adalah ikan wal jarad dan belalang, itu boleh. Berarti makna bangkai itu apa? Ikan ketika ditangkap dia hidup sampai di pasar sudah mati tanpa disembelih, itu namanya bangkai. Ya, begitu juga halnya dengan belalang, ditangkap ya di di hutan atau di semak, kemudian sampai di pasar belalang itu sudah mati tanpa disembelih, maka itu namanya bangkai. Adapun dua darah yang dihalalkan adalah hati dan limpa, ya, al-kabid wa tihan, itu yang dihalalkan. Adapun selain keduanya, selain kedua bangkai ini dan selain dua darah ini, maka hukumnya haram, maka hukumnya haram, ya, tidak boleh dimakan. Wallahu ta'ala a'lam. Dosa besar yang ke-31, al-kabiratu al-hadiyatu wassalathuna, dosa besar yang ke-31, adamut tanazzuhi minal bauli wa huwa syi'arun nasara, tidak bersuci dari air kencing, dan itu adalah kebiasaan orang-orang Nasrani. Bismillah. Ya, tidak bersuci dari air kencing itu adalah merupakan dosa besar. Atau tidak bersih cebok, itu adalah merupakan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Muddatsir ayat 4. Allah berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir." Dan pakaian-pakaianmu maka sucikanlah dari najis. Dari najis. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa marra biqabraini." Dan ketika itu Nabi melewati dua kuburan, Nabi mengatakan, "Innahuma yu'adzabani." Sesungguhnya dua orang yang ada di kuburan ini dia sedang diazab. "Wa ma yu'adzabani fi kabirin." Dan dia tidaklah diazab, keduanya tidaklah diazab pada dosa besar menurut mereka, menurut manusia. Amma ahaduhuma, adapun yang pertama, fakana la yastanzihu min baulihi. Ya, penghuni kubur yang pertama adalah orang yang tidak cebok dari air kencingnya. Itu yang pertama. Wa ammal akharu, adapun yang kedua, fakana yamshi bin namimah, adalah orang yang berjalan membawa adu domba. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka di dalam hadis yang mulia ini, kaum muslimin dan kaum muslimat a'azzakumullah, diterangkan bahwasanya orang yang tidak bersih ceboknya dia akan diazab di kubur. Ya, ketika dosa itu diancam dengan neraka atau dengan azab, berarti dosa itu adalah dosa besar. Paham kita? Kalau ada ancaman neraka, kalau ada ancaman azab, berarti dosa itu adalah merupakan dosa besar. Adapun makna daripada Nabi SAW mengatakan tadi, wa ma yu'adzabani fi kabirin, keduanya tidak diazab pada dosa besar. Menurut siapa? Menurut manusia. Sebagian manusia, lihat Bapak yang dirahmati Allah, menganggap ya cebok itu perkara yang sepele, ya kan? Cebok saya masak kadang lo dosonya tuh, ndak cebok kadang lo dosonya. Sebagian manusia, dan banyak di antara manusia ini buang air kecil ndak cebok. Banyak. Menurut mereka dosa itu bukan dosa besar, tapi menurut Allah besar dosanya. Buktinya apa? Allah azab dia di dalam kuburnya. Allah azab dia di dalam kuburnya. Maka hadis ini menerangkan bahwasanya orang yang tidak bersih ceboknya, orang yang tidak bersih cebok dari buang air kecil, maka dia telah melakukan dosa
besar dan dikhawatirkan dia akan diazab di dalam kuburnya kelak. Walakin kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, akan tapi dalam banyak riwayat, dalam banyak jalan daripada hadis ini disebutkan lafaz fakana la yastatiru min baulihi, dia tidak membersihkan air kencingnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dalil berikutnya, dalil yang ketiga ini. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tanazzahu minal baul." Ya, bersucilah kalian dari air kencing. Fa inna ammata adzabil qabri minhu, karena kebanyakan azab kubur itu disebabkan karena air kencing. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daraqutni, ya, Ad-Daraqutni. Ya, namun hadis ini dikatakan oleh para ulama kita adalah hadis yang mursal. Maknanya hadis yang mursal itu bagian atau jenis daripada hadis yang lemah. Namun ada penguatnya. Mana penguatnya? Hadis yang pertama tadi, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, bahwasanya seorang diazab karena sebab dia tidak bersuci dari air kencingnya. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, fa in thumma inna man lam yahtariz minal baul fi badanihi wa thiyabihi fa salatuhu ghairu maqbulatin. Adapun siapa saja yang tidak bersuci dari air kencingnya, baik itu apa yang menempel di badannya atau apa yang menempel di bajunya, maka itu berdampak kepada tidak diterimanya salat. Jadi bukan berhenti di air kencing saja. Ketika misalnya Bapak dan Ibu, dia kencing tidak cebok, setelah itu dia berwudu untuk salat, maka wudunya tidak sah. Kemudian ketika dia salat, maka salatnya pun tidak sah. Besar dosanya, dan dosanya akan berdampak kepada dosa berikutnya. Makanya apa? Orang yang tidak bersuci dari air kencingnya itu mendapatkan dosa besar, karena dia tidak bersuci, karena wudunya tidak sah, karena salat yang dikerjakan tidak sah. Jadi perhatikan ya, ketika kita buang air kecil itu perhatikan, yakinkan bahwasanya apa? Memang cebok kita sudah bersih. Ya, wallahu taala alam. Sampai situ pembahasan kita. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, maka dipersilahkan. Silakan. Sampai dosa besar yang ke-31. Bismillah. Pertanyaan pertama. Tadi dikatakan bahwasanya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Lantas bagaimanakah cara menghalalkan daging tersebut, Ustaz? Ya, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau seseorang pernah memakan sesuatu yang haram, pernah dia makan sesuatu yang haram, baik itu haram secara zat ataupun haram secara sebab. Haram secara zat contohnya mungkin dia dulu pernah makan daging babi. Haram secara zat misalnya dia mungkin dulu pernah makan ya harta yang dia peroleh dengan cara mencuri misalnya, itu kan haram. Maka bagaimana caranya, Ustaz, supaya apa? Supaya apa yang kita masukkan itu menjadi halal. Maka kita katakan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara yang pertama adalah bertaubat. Cara pertama apa? Bertaubat. Setelah itu maka makanlah makanan yang halal, halal zatnya dan halal pula sebabnya. Maka dengan itu insyaallah taala setelah itu apa yang tumbuh berikutnya itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang baik. Wallahu taala alam. Tidak ada kata talak atau perceraian, tapi lama berusaha sampai 1 tahun lalu rujuk, apakah boleh, Ustaz? Ya, statusnya dia bukan bercerai, maka tidak perlu rujuk. Ya, Bapak yang dirahmati Allah taala, talak itu jatuh jikalau suami yang mengucapkan secara sarahatan, secara
terang-terangan ataupun secara kinayah, secara sindiran. Ya. Kalau secara terang-terangan dia mengatakan saya cerai engkau, itu terang-terangan. Secara sindiran, nah kalau secara talak secara sindiran ini, istri harus bertanya kepada suami, maksudnya apa? Misalnya suami bilang ke istrinya, baiklah pulang ke rumah orang gaib situ leh. Maka istri harus tanya, apa maksud abang tadi bang? Enggak payah saya lah pulang dulu. Berarti enggak cerai itu dong. Tapi kalau suami mengatakan, ya maksudnya kan lah jalih itu, payah saya lah pulang, kan lah jalih maksudnya itu. Berarti itu maknanya cerai. Ya, jadi cerai itu ada sirahnya dua bapak dan ibu. Ada sirahnya sarahatan, ada yang kinayah. Sarah itu maknanya terang jelas, dia mengatakan saya cerai, tidak ada keraguan lagi. Itu baru jatuh. Secara kinayah tadi maknanya pergilah engkau ke rumah orang tuamu, ya, atau aku balikkan engkau ke orang tuamu. Maka itu kan kinayah. Lafaz kinayah ini harus apa? Harus ditanyakan maksudnya apa. Nah, adapun permasalahan ini dia berpisah tapi tidak ada kata cerai. Ya. Si suami sudah setahun pergi, tidak ada kabar. Namun suami ini tidak pernah melafazkan kata cerai kepada istrinya. Apakah jatuh cerai? Tidak jatuh. Ya, tidak jatuh kata cerai. Maka ketika si suami pulang, wanita ini statusnya masih istrinya. Ya, ini banyak terjadi bapak dan ibu. Suami tidak ada kabar setahun, tahu-tahu si istri menikah balik. Itu tidak boleh. Itu zina. Ya, itu zina namanya. Kecuali si istri mengadu ke hakim, Pak Hakim, kau suami ambo lah setahun tak ada kabar, ambo minta diapuihkan sajalah pernikahan kami Pak Hakim. Maka hakim berhak untuk menghapus pernikahannya. Faham? Tapi kalau tidak cara ini yang ditempuh, maka dia tetap statusnya hubungan suami dan istri. Ya, statusnya tetap hubungan suami dan istri. Maka tidak perlu rujuk. Tidak perlu rujuk, ya. Wallahu taala alam. Ada sebagian orang berpendapat daging babi untuk obat sakit kuning. Bagaimana menurut syar'i? Tidak ada. Sesuatu yang haram itu tidaklah dia dijadikan sebagai obat. Tidak dijadikan sebagai obat. Nabi SAW mengatakan sungguhnya Allah Ta'ala tidaklah meletakkan obat pada sesuatu yang haram. Allah meletakkan obat itu pada sesuatu yang halal. Ya, maka ini pendapat ini tidak benar. Pendapat ini tidak benar. Wallahu Ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya jika seorang suami curhat ke temannya akan ceraikan istrinya? Jika itu dalam percakapan ataupun candaan, apakah itu termasuk dalam talak? Enggak. Ya, talak itu Pak Bu ada dengan syarat dan harus diucapkan kepada istri. Ya, enggak boleh lo mencarain istri kawan awak no. Kawan awak nak punya bini, awak nak mencarain bininya. Enggak boleh. Ya, atau nya takut ke bininya, nyobrol carai kau orang, anda boleh. Cerai itu ke istri langsung bilang, langsung bilang ke istri, jangan ke kawan, atau jangan minta tolong ke kawan dia, mau nak tolong mencarian bini antum, saya nak mencarian bini mu, tidak bisa, tidak bisa diwakilkan. Cerai itu ada dengan syarat bapak dan ibu. Syaratnya dia bilang ke istrinya, dek, kalau adek tidak taat ke abang kan ceraikan adik. Ternyata istrinya tidak taat ke dia, maka jatuh talak satu. Jadi talak itu bisa dengan syarat. Contohnya apa? Si suami lagi marah sama istrinya, kemudian suami bilang, kalau keluar dari pintu rumahku maka jatuh talak. Keluar istrinya, maka jatuh talak. Tapi kalau istrinya tidak keluar, tidak jatuh talak. Faham? Taib.
Berarti kalau seandainya seperti ini, ibu, dia bilang ke kawannya, bu kalau bini yang mau ke iko, akan mau ceraikan, kan akan mau ceraikan. Berarti belum jatuh talak. Faham? Jatuh talak kalau dia langsung bilang ke istrinya, ya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, mau tanya, apa hukumnya memakan ikan yang didapat dari kolam pancing, yang mana kita tahu memancing di kolam pancing itu adalah perjudian. Ya, jadi sistem di kolam pancing itu kan seperti ini. Beli ikan 1 kilo, ya nak? Anak tak pernah, cuma anak dapat dari orang yang dulunya suka memancing. Beli lawak 1 kilo misalnya 30.000 kan, di lapehan lawak kok. Kemudian awak pancing. Kalau dapat awak 2 kilo, untung awak. Kalau tidak dapat, rugi awak. Maka itu namanya judi. Itu yang terjadi di kolam pancing kan. Sebenarnya orang memancing di kolam pancing itu orang tidak punya akal. Mohon maaf yang suka mancing di kolam pancing. Di Bali lawak 1 kilo itu di lapehan. Itu dipancing dah awak. Tidak kurang akal awak namanya itu. Awak bali, Pak, mau bali lawak 1 kilo. Kemudian di lapehan lawak. Atau tidak seperti itu. Dia ada ikan di situ. Kemudian dikatakan ambo bali 1 kilo di bayi. Ternyata dapat 2 kilo. Maka itu namanya judi. Tapi kalau kolam pancingnya seperti ini Bapak dan Ibu, pancinglah dulu. Beko bara dapat, beko timbang, buat tentukan harga. Maka itu boleh. Paham? Itu boleh. Kalau kolam pancing seperti itu boleh. Ya. Jadi ada dua berarti. Yang satu ditentukan harga di awal. Kamain barak ini, kami ini omen 10 kilo, dia lebih tih. Ternyata keluar 1 kilo barangnya. Lawak keluar 1 kilonya, rugi. Maka ini tidak boleh. Adapun kalau pancing yang menerapkan, bagi anda yang mau mancing silahkan pancing. Nanti berapa dapat ikan, ditimbang kemudian dibayar seharga dengan harga ikan, maka berarti ini halal. Bisa kita pahami Bapak dan Ibu? Adapun cara yang pertama tadi haram, tidak boleh. Bagaimana makan ikannya Ustaz? Haram. Bukan karena ikan yang haram, tapi karena cara mendapatkan ikannya yang haram. Bisa kita pahami? Wallahu ta'ala alam. Bagi bapak yang hobi memancing, maka pikir-pikir lagi Pak, buang-buang waktu. Ya, ikan tuh tidak lo maha belinya kini, ya kan? Tidak lo maha beli ikan. Kadang-kadang orang memancing tuh semalaman pulang membawa ikan saketek lo nanti bawa. Bagus dibeli di pasar, 30.000 dapat. Nah, kok bisa lalu malam? Apa? Hobi. Ya, hobi itu yang bermanfaat. Ya, kalau hobi itu buang-buang waktu, maka itu tidak bermanfaat namanya. Ya, wallahu ta'ala alam. Kecuali kalau orang memang memancing itu sebagai penghasilan bagi dia. Memang karajonya memancing yang dapat ikannya jual. Tapi itu kan jarang orang menjadikan pancingan sebagai mata pencarian. Ya kan? Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz, apakah ada pendapat ulama yang membolehkan akikah 1 ekor sapi untuk 7 orang? Tidak boleh. Ya, akikah itu Bapak dan Ibu berbeda dengan kurban. Akikah itu nyawa per nyawa. Kalau cie anak padusi maka cie kambingnya. Kalau cie anak laki-laki maka 2 kambingnya. Kalau jawi Pak Ustaz seperti itu pula. Kalau ingin akikah dengan jawi, cie anak padusi, cie jawinya. 1 anak laki-laki, 2 jawinya. Masih juga ingin akikah dengan jawi, berpikirlah balik. Berpikirlah balik. Dia kata lo 2 ekor jawi untuk cie anak laki-laki. Jadi Bapak dan Ibu, untuk akikah itu yang dihitungnya nyawa. Ya, boleh berakikah dengan sapi. Sebagian para ulama memandang boleh dengan syarat 1 laki-laki 2 nyawa, 1 perempuan 1 nyawa. Faham?
Berarti kalau satu anak laki-laki ingin pula diakikahkan dengan jawi, maka 2 ekor jawinya. Hah? 2 ekor jawinya. Tekor, Pak. Maka tidak boleh. Ini kesalahan bapak dan ibu, ya. Anak misalnya 2 laki-laki, ya, 3 padusi. Berarti hitungan kambingnya 7. Wah, boleh anselah kacik jawi, tidak boleh ya. Karena akikah berbeda dengan kurban. Wallahu ta'ala alam. Dan itu terjadi di masyarakat kita, kan? Nah, ya karena ketidakfahaman akan agama. Deh Ustaz, seekor kambing seketik mana dagingnya Ustaz? Tak masalah doh, dibantai kambing seekor dibeli daging 100 kilo ke pasar. Boleh, tak ada masalah. Yang penting syaratnya tadi sudah tercapai. Apa? 1 ekor kambing untuk 1 anak perempuan. Faham? Wallahu ta'ala alam. Ustaz, apakah ada dalil perceraian adalah hal yang boleh namun dibenci Allah? Ya. Cerai itu adalah perkara yang mubah, halal, tapi makruh. Ya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya membantu orang tua yang menggarap tanah pagang gadai, takut menolak perintah orang tua? Pertanyaan pertama dulu, Bapak yang dirahmati Allah, cerai itu ada kalanya hukumnya wajib, ada kalanya hukumnya sunnah, ada kalanya hukumnya haram, ada kalanya hukumnya makruh. Jadi tergantung ini bagaimana istrinya, ya, bagaimana istrinya. Kalau istrinya adalah, ya, wanita yang tidak mau sholat, maka wajib bagi suami menceraikannya. Sudah dinasihati sholat, tidak mau juga sholat, maka wajib lagi, tidak sunnah, tidak makruh lagi, wajib, ya. Atau istrinya adalah wanita yang diketahui berzina, selingkuh, maka jangan dipertahankan lagi, wajib diceraikan. Apa? Wajib diceraikan. Maka cerai itu banyak hukumnya, tergantung daripada kondisi si istri, ya, kondisi si istri. Yang makruh itu dia istri tidak bersalah, istri tidak apa segala macam, dia istri yang baik, kemudian diceraikan oleh suami, boleh suami tidak berdosa menceraikan wanita itu, tidak ada dosanya, ya, tidak berdosa, ya. Seorang suami menceraikan istrinya itu hak dia, karena cerai ada di tangan si suami, kan, maka boleh bagi suami untuk menceraikan istrinya, boleh saja. Sebagaimana Bapak yang dirahmati Allah, ketika Muhajir datang ke kota Madinah, sebagian sahabat apa mengatakan, pilihlah istriku yang kau sukai, aku cerai, kamu nikahi. Kan boleh berarti. Nah, boleh. Cerai perkara yang diperbolehkan, ya. Berdosa orang menceraikan istrinya Ustaz? Jawabannya tidak berdosa. Tidak berdosa. Dia istrinya kau elok bana Ustaz, ya terserah dia, istri-istri dia mau cerai juga hak dia, ya. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukum membantu orang tua untuk menggarap tanah pagang gadai? Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana kita maklumi, pagang gadai yang terjadi, ya, yang terjadi saat sekarang ini itu pagang gadai yang haram, pagang gadai yang ada unsur ribanya. Terus bagaimana Ustaz saya menolong orang tua? Ya berarti tidak boleh ditolong. Sama juga halnya, ya, orang tua kami jam pitih kabang, kok, awak satu lo mantan, boleh? Tidak boleh. Dalam ini tidak boleh, ya. Kenapa? Karena ini namanya tolong menolong dalam kemaksiatan, tidak boleh. Tuh Pak Ustaz, berang orang kayak awak, ya bilang ke orang tua bahwasanya ini adalah haram. Mak, Pak, pagang gadai ku hukumnya haram.
ndak boleh dong. Ya. Karena ada unsur ribanya. Tu bertanya kayak Pak. Kini lo baru tahu dan baru pagang gadai ko haram. Dulu saya tangkaran dia di gaden durang tang. Tangkaran biasa batang di gaden durang dulu. Masa kini yang baru beraja lo lah haram lah. Siapa mengharamkan tu? Sebab Allah dan Rasulnya. Baku haramnya. Bayangan mak, ya, amak menerima gadai dari orang. Kemudian sawah kau dipakai semua mak sekian puluh tahun lamanya. Kalau dia hitung kan lalu lunas piti orang tu kan, lalu lunas ameh tu. Tapi sampai kini ameh tu segitu je baru. Nanawa lah sekian puluh kali babuet sawah. Itu riba namanya. Itu kelebihan namanya. Dan itu hukumnya haram. Kasih tahu ke orang tua. Mau orang tua tidak terima itu urusan belakang, yang penting dia tahu dulu. Ya. Tidak boleh kita diam. Dan jelaskan kepada orang tua, "Mak, untuk nancik koyo mohon maaf ambo mak. Tidak bisa mau nolong mak. Tapi kalau mak sewa sawah orang B, ambo kerajuan." Kayak seperti itu. Ya, supaya orang tua kita faham bahwasanya kita tidak mengerjakan sawah ini bukan karena kita tidak mau disuruh orang tua, tapi karena apa? Ini perkara yang haram. Harus kita jelaskan. Ya, tidak boleh awak tolak. Dia tidak niat mau kerja di situ. Harus diberikan alasan supaya orang tua kita faham. Ambo tidak niat kerja menolong amak di sawahku karena ko sawah pagang gadai. Dan itu hukumnya haram. Selesai. Masalah pagang gadai. Karena Ustaz ada Ustaz yang bincang kan, jadi akad bisa diubah kan, jadi akadnya akad jual beli tapi bersyarat. Berjual beli bersyarat tidak boleh. Kenapa? Karena itu menafikan akad jual beli. Ya kan? Jual beli itu artinya berpindahnya kepemilikan kepada pembeli. Ya, sama aja gitu nah. Orang menikah, angku boleh nikah sama anak ambo, tapi syaratnya cie. Syaratnya cie. Atau setelah setahun pakai balian kambo balik. Kan sama aja. Apa akad nikah namanya tu? Nak akad nikah namanya tu. Ya, itu sewa menyewa namanya. Sama juga dengan itu. Angku boleh balik sawah kok, tapi syarat 20 tahun sudah tu ambo balik dengan harga sama seperti angku membeli kini. Boleh? Tak boleh. Itu hilah saja untuk riba. Kalau jual beli itu lapeh, lepas dia. Ambo jual sawah kok kini 40 hameh. Belilah. Kalau ingin membeli 20 tahun jangan disabui pas awak menjual. Tapi setelah 20 tahun coba dia. Ambo ingin membeli sawah kau balik, boleh. Boleh. Bara harga diletakkan 120 hameh. Terimalah 120 hameh tu. Balilah. Ya? Itu tak boleh, akad seperti itu tak boleh. Jual beli itu tidak boleh bersyarat. Contohnya kan orang membeli bawang, ada toke membeli bawang. Kemudian petani mengatakan, "Ambo niu menjual kapak syaratnya cik pak." Ambo niu jual bawang ku kapak syaratnya ciknya pak. Apa ndak boleh menjual bawang ku ke daerah situ doh? Boleh? Ndak boleh. Setelah dia beli, maka mau dia campakkan bawang itu serah dia. Nio buang serah nyo. Kenapa? Karena barang lah punya inyo. Ya, faham kita? Jadi kalau seperti itu maka hilanglah fungsi daripada akad jual beli. Kan hilang jadinya. Seseorang tidak bebas terhadap barang yang telah dia beli. Kan tidak mungkin. Seharusnya ketika akad jual beli terjadi, maka pembeli berhak 100% atas barang dia. Penjual tidak berhak lagi. Ya, penjual tidak berhak lagi. Wallahu ta'ala. Tidak boleh seperti itu. Bajale-jale akad nyoko jual beli atau gadai. Kalau jual beli maka lapehan. Jangan ikat dengan waktu.
Ya, jangan ikat dengan waktu. Kalau diikat dengan waktu dan harga sudah ditentukan di awal, ini riba namanya, itu yang riba. Ya, bisa kita pahami? Wallahu ta'ala alam. Ya. Kamana kadijali melelaknya juga riba aja itu. Ya, mau diakali dengan akad seperti itu tetap riba juga ya tuh. Ya, wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya talak yang diucapkan ketika sedang emosi tapi tidak sampai 1 hari kita rujuk, tetap jatuh talak 1? Ya, tidak sampai sehari mana? Kini diucapkan 5 minit sudah dirujuk beliau, tetap jatuh juga talaknya. Faham? Talak itu kalau sudah diucapkan keluar dari lisan seorang suami maka berlaku. Maka hati-hatilah laki-laki, jangan suka mengobrol tak carai. Ya. Ya, kalau wanita minta cerai itulah banyak. Ya nak, ada masalah sama laki, ceraian lambo bang, ceraian lambo bang. Laki jangan mengecewakan. Iyo mau ceraian, itu jatuh. Tapi kalau istri 100 kali nanya ngecek cerai bu, ndak kata jatuh cerai itu. 1000 kali ndak jatuh. Tapi kalau suami sekali langsung jatuh. Wallahu ta'ala alam. Ya, boleh rujuk Ustaz, boleh. Tapi cerainya tetap berlaku, bosnya itu adalah talak 1. Apa hukumnya menjual barang basarok, bawang basarok? Apa benar ada unsur gharar di dalamnya? Kalau seandainya pembeli tahu, tidak ada gharar. Kalau pembeli tahu, misalnya aku bawang sekaruang, sabuan ke pembeli, Pak, iko saparo karuang ko saro isi bawah mah. Kalau itu ya tarangan tidak ada gharar, ya kan? Tapi kalau dia diam saja maka itu gharar, paham? Iya, kalau seandainya tahu pembeli tidak ada masalah. Ya, tahu pembeli misalnya sama ure-urenya, pokoknya sadolahnya masuk, nak cuma rahasian, itu kan maksudnya Pak ya, ada dipotong lagi. Kalau tahu pembeli tidak ada masalah. Jadi gharar itu Bapak dan Ibu itu berkaitan dengan aib yang ditutupi dari barang yang dijual, itu gharar namanya. Ketika aib itu telah dinampakkan kepada orang yang membeli, maka tidak gharar lagi namanya. Faham? Faham? Misalnya menjual bawang kok, lah di karuangan bawang kok itu disabui ke pembeli. Kok bawang sakaruang kok alun di barasian lain masuk saudaranya. Oke, tidak masalah, saya beli, kata pembeli kan, nggak ada gharar lagi, tidak ada gharar lagi. Paham? Tapi ketika dia diam saja, kok bawang sakaruang ditimbang, hanya diam saja, tidak ada dia tahu bahwasanya barang kok masih belum bersih, maka itu baru namanya gharar. Paham? Nah, itu dia. Gharar itu berarti aib yang ada pada barang dan aib itu tidaklah diberitahukan kepada pembeli. Itu namanya gharar. Ini anak-anak nanya nih, apa hukum main PS? Kalau ini anak-anak, tapi tidak ada anak-anak di sini. Apa hukum main PS? Pada dasarnya Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Ta'ala, ya, pada dasarnya selama dia tidak melalaikan, maka boleh. Ya, bermain game itu kalau tidak melalaikan. Jadi patokannya tadi apa? Tidak melalaikan. Akan tapi sebaiknya itu tidak dimainkan. Kenapa? Karena kita lihat ya apa
realita yang terjadi itu permainan-permainan game itu semuanya melalaikan. Ya, semuanya melalaikan. Wallahu taala alam. Ustaz pernah main game dulu Ustaz? Pernah. Dulu mana waktu ketik. Kalau anak kecil mungkin ada kelapangan-kelapangan yang diberikan syariat karena itu memang masa mereka. Ya. Tapi kalau jadi apa orang? Lah baranak lo tigo main game online je baru. La ilaha illallah. Ya, main game online je baru. Ya. Coba bakaco. Ndak pantas nih. Ya, ndak pantas. Hah? Jual beli chip judi haram, ndak boleh. Kalau ada di masjid ini yang main itu maka tinggalkan. Kita ini kadang-kadang diperbodoh. Chip di Bali Pak, gunanya? Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya ya. Kita diperbodoh aja sama orang-orang yang buat game itu. Lah sibuk lo orang dek chip. Ndak tahu mua gini tuh. Nan gae, nan ketek, nan mudo samunya lagi lo dek chip. Ya. Dan ibu-ibu pun ada pula. Tahu dia chip itu. Tahu asinan ibu ndak tahu chip itu apa. Ya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustaz, apakah termasuk cara mengucapkan kata pisah? Pisah ini cerai lafaznya kinayah, kiasan. Maka ditanya ke suami maknanya apa? Ya. Kalau seandainya abang pisah lawak dulu, maka tanya ke suami, maksudnya. Kalau dia maksudnya cerai maka jatuh cerai. Berdosa dia Ustaz? Tidak berdosa. Berdosa dia? Tidak berdosa. Perlu dia bertobat? Perlu dia bertobat? Tidak perlu, karena bukan perkara yang haram. Paham? Hikmah kenapa kata cerai itu di tangan suami? Karena laki-laki itu sebelum mengucapkan sesuatu berpikir terlebih dahulu. Ya, kok ada laki-laki nan manjojoan kata-kata cerai atau sama aja pedusi. Ya, tiok ada masalah tiok cerai, tiok ada masalah tiok cerai, tiok ada masalah tiok cerai. Maka samanya sama pedusi kan ada aja tuh. Tiok cekcok dengan istri, cerai. Ya, jadi istri salah seketek, cerai. Itu sama pedusi. Laki-laki mestinya tidak demikian. Wallahu taala alam. Itu bisa kita sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf kepada Allah taala, saya minta ampun. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.